Minggu kemarin emang minggu yang paling sibuk kayaknya buat streaming platform karena banyak yang rilis film dan series keren ya. Iya. Ada Prey di Disney Hotstar ya, itu udah di-review ya sama Rasid, kalian bisa nonton. Terus ada satu lagi di Prime Video, 13 Lies. Gila. Ini udah aku tunggu-tunggu juga sih sebenarnya ya. Film yang diadaptasi dari kejadian nyata ya, tentang penyelamatan grup sepak bola cilik di dalam gua di Thailand ya. Tam Luang. Ini sempat rame ya tahun 2018 kali ya. Rame banget dan akhirnya sekarang dibikin film Amerika lah ya dengan sutradara Ron Howard gitu di sini. Yang emang udah terbiasa sih menangani film-film yang high profile kayak gini ya. Jadi nggak aneh gitu. Disaster movie gitu ya. Iya, benar-benar. Pemilihan pemain ini juga menarik sih karena mirip. Mirip ya sama orang aslinya. Agak mirip-mirip gitu nggak sih? Iya benar-benar. Kan kalau nggak salah itu ada versi dokumenternya ya. Iya. The Rescue ya. The Rescue di Kamu udah Disney. nonton? Udah. Iya, katanya emang mirip dan emang mirip ya. Aku juga pas lihat parah ya. Apalagi si Viggo Mortensen ya. Iya. Sebagai siapa? Rick Stanton ya. Iya. Itu asli. Emang botak-botaknya, tinggi-tingginya kurus. Asli. Viggo tuh emang bisa kayak siapa aja asli dia mah. Iya. Bisa kayak Bunglon itu orang gila. Tentang 18 hari penyelamatan si anak-anak ini, cuman nggak kerasa loh. Iya, Padahal kan kalau dipikir, ya iyalah boring nggak sih lo ngeliat di goa lagi, nyelam lagi, apalagi. Cuman pemilihan momennya, apa-apa aja yang diambil dari cerita aslinya tuh kayak menarik gitu, nggak bikin kita anjir lama banget sih, boring nih, gelap, apa gitu-gitu, enggak sama sekali gitu. Jadi cukup mengejutkan sih. Dan ini kan emang dimulainya langsung ya dari hari pertama gitu kan. Jadi kayak nggak bertele-tele gitu. Langsung sukanya kejebak tuh. kan, langsung nggak pulang aja. Langsung kita tahu nih pokok permasalahannya tuh apa tuh di awal film tuh udah ada gitu. Iya, di awal dikasih tahu nih anak-anak ini. Terus kayak udah skip, nggak ada lagi mereka nggak sih? Iya, tiba-tiba di hari kesekian muncul lagi anak-anak ini, cuman tetap emosinya dapat gitu. Biasanya kan kita kalau nggak kenal sama siapa-siapa, kita kayak bodo amat lah gitu kan. Cuman kalau di sini tetap dapat emosinya gitu. Pas anak-anak ini ketemu, ya ampun, di situ malah nangis gue. Jadi kayak kok bisa gitu, emosinya tuh dapat aja gitu. Setuju sih, Ron Howard bisa nangkep ininya sih, sisi emosionalnya sih dari tanpa tiap ini ya, tanpa dramatisir gitu loh, maksud aku nggak yang dibikin banget, cuman ya nggak ngerti deh kenapa, dapat aja gitu. Terus kan kita nonton di Prime itu kayak ada bonus scene gitu kan ya. Terus kita tahu kalau itu tuh set dan itu terbaik sih. Bagus sih, iya parah sih. Ya kan, maksudnya mereka ngebangun gitu semua itu gila sih, production value-nya oke banget sih nih film. Kirain tuh cuman bagian si airnya doang, tapi kayak tangganya pun iya kan kayak gitu. Dan kita lihat dari pas dokumenter itu sama loh. Bahkan penempatan sepedanya itu sama sebel nggak loh. Kalau yang kurang sebenarnya nggak terlalu gimana ya, kan ada insinyur air ya. Iya, itulah pokoknya. Iya, itu tuh sebenarnya krusial ya di sini, soalnya aku nonton tuh di The Rescue. Iya, di The Rescue itu. Jadi dia tuh udah berusaha si orang-orang itu kan pakai pompa air, berusaha ngeluarin jutaan galon tuh di dalam gua tuh cuma turun 1 senti gitu. Jadi tuh peran si insinyur air tuh di sini sebenarnya sangat krusial ya untuk menambal bagian atas gitu dan segala macem. Cuman di film ini kayak ada sih lumayan banyak, cuman aku kayak nggak ngerasa connect gitu. Penyelamatan ini tuh banyak pihak gitu ya yang ngebantu gitu. Jadi kayaknya emang susah sih ngebagi porsinya gimana caranya biar adil sih. Bahkan ada yang bilang ujung-ujungnya film ini terlalu biasa white savior kompleks asik alias orang boleh lagi yang jadi hero gitu ya. Itu kan kenyataan. Iya, tapi maksudnya gini loh. Kalau aku lihat sebenarnya justru porsi peran si Viggo, si Colin Farrell, Joel Edgerton juga kataku biasa aja di sini. Maksudnya nggak kayak yang menonjol banget gitu loh, nggak kayak yang ngambil alih satu adegan gimana banget gitu. Kayak ya udah mereka diposisiin kayak orang-orang penyelamat juga gitu. Cuman kan mereka kayak inisiator aja gitu kan. Porsi anak-anaknya kurang ter-highlight kayak tadi gitu ya. Tapi kataku banyak faktor sih, salah satunya itu katanya hak ciptanya udah dipegang sama yang lain dari sudut pandang anak-anak, sama Netflix lebih tepatnya. Katanya nanti bakal ada. Pantesan nama-namanya juga bukan nama asli ya di sini ya. Nanti Netflix kalau nggak salah bakal bikin seriesnya September bakal tayang. Itu dari sudut pandang anak-anaknya gitu. Iya, jadi mungkin ada pertimbangan itu juga sih kenapa sudut pandangnya lebih banyak ke diver, karena emang kan yang diver yang emang banyak
diwawancara, ada apa ya tadi di The Rescue juga ada ininya kan, rekamannya dan lain-lain. Menurut aku ya penting sih. Iya. Ide itu pun ide mengeluarkan mereka dengan cara apa juga datangnya dari mereka sih, bener, ya kan. penting. Jadi menurut aku sih tetap nggak apa-apa mereka di highlight karena ya sepenting itu. Ide gila itu muncul dari situ. Kalau nggak bisa susah sih. Yang menarik adalah nonton The Rescue. Setelah nonton filmnya itu kayak tinggal nyocokin gak sih? Kayak aku, oh ini bener gak? Ini ternyata tuh hampir valid tau. Maksudnya kayak hampir semuanya yang penting itu ada dan gak kayak diheboh-hebohin gitu. Iya, bener-bener. Padahal tuh kayak yang di aslinya tuh yang pas pertama kali Rick sama John ketemu anak-anak itu tuh, kalau yang aslinya tuh kayak ada adegan mereka dipeluk satu-satu gitu loh, sampai dibuka dulu baju divingnya terus dipeluk gitu-gitu. Kalau di film kan nggak ada ya, kayak langsung aja gitu ya. Gitu itu kayak nggak perlu kali mungkin kalau terlalu kayak gitu. Iya, gitu. bener sih. Terus memorable aku jelas lah pas pertama kali ketemu sama anak-anak itu momen yang edan sih. Itu sama loh sama yang di The Rescue sama dokumenternya. Jadi pas dia gini anak-anak itu kayak di pinggir gitu terus mirip gitu loh berdirinya, duduknya, terus kata-katanya pun sama kayak misal pas ketemu kalian berapa orang? 13 gitu-gitu. Terus kita boleh keluar nggak? Nah gitu. Dan yang bikin aku sedih adalah ketika anak-anak ini udah lama banget di dalam, mereka kayak masih makasih gitu. Terima kasih. Itu sedih banget ya Allah. Terus lapar gitu. Itu gila sih. Itu aduh momen memilukan banget sih. Setelah mereka nemuin kan mereka keluar, terus mereka bilang kalau mereka nemuin, terus seluruh dunia tuh happy, dan mereka nggak happy karena ini bukan masalah lo nemuin doang, ngeluarin gimana gitu, itu ini sih kayak itu kelihatan banget sih PR lagi. Dari mimiknya si Rick ya, anjir salah nih gini ya. Udah gitu pakai John janji-janji lagi besok menjemput. Ngasih harapan palsu takutnya kan gitu ya. Karena dia punya anak, jadi dia kayak ngerasa gimana ya gitu. Ya mungkin itu kali ya salah satu backstory dikit ya, makanya ngenalin si John ya. Pas di rumah ada anaknya gitu ya, jadi kayak ya biarin lah, biar pas gitu ya. Kalau aku sih memorable ya itulah pas gimana cara ngeluarinnya pas dia udah kita panggil dokter Haris. Itu bener-bener aku juga kaget, digituin anjir, dan ternyata beneran ya digituin anjir bius total anjir. Itu bener-bener gila sih. Itu gila sih. Ide bener sih, ide gila ya. Aslinya itu kan kalau di sini kayak kelihatan airnya agak jernih. Aslinya itu zero visibility, jadi bener-bener udah kelihatan. Jadi beneran hanya ngeraba gitu. Keruh gitu ya, keruh. Karena kan lumpur kan, itu kan gua hujan. Airnya tanah, jadi lumpur, jadi beneran nggak bisa. Jadi lo tuh pegangan cuma sama tali itu doang. Nyari-nyari gini lo nggak bisa lihat gitu. Bahkan kan ada satu scene di sini yang temennya si Rick sama si John itu yang kehilangan tali. Itu memorable aku sih. Iya, itu maksudnya sangat masuk akal ya, karena emang segelap itu kali. Jadi batas pandangnya cuma center di kepala gitu kan. Iya. Terus nggak kelihatan anjir. Iya, itu beneran nyata. Ada di sini karakter Chai. Itu anak kecil yang ibunya. Kayak itu di highlight kan. Iya, itu cuma salah satu korban yang di highlight kayaknya orang tuanya. Itu dipanggil pertama mau diselamatin tapi ternyata maskernya nggak muat dong. Iya, anjir. Itu harus nunggu sampai terakhir karena yang di luar harus cari masker itu. Iya. Itu sedih banget sih aku pas dia udah maju, udah seneng. Ya maskernya kegedean, kamu tunggu dulu ya. Gitu. Itu kayak, ya ampun aku ngerasain sedih gitu loh. Kalau yang di dalam yang kejebak orang gede bisa kayak gitu nggak? Aku rasa enggak. Lebih egois mungkin? Iya. Itu untung karena anak-anak kali ya. Untungnya juga ada pelatihnya kali. Udah tau lah ibaratnya anak-anak itu kayak gimana gitu. Jadi bisa agak menenangkan. Ya nggak tahu sih kalau orang gede. Bapak Saman yang meninggal itu? Navy SEAL ya dari Thailand. Navy SEAL meninggal itu cukup mengejutkan juga sih. Iya sih. Soalnya kayak dia angkatan laut, masih muda, fit, 38 tahun kan umurnya. Dia meninggal karena kekurangan oksigen itu kayak ini nggak main-main loh si gua ini. Jadi mereka tuh kayak punya aturan gitu untuk oksigen ya. Oksigen itu sepertiga untuk masuk, sepertiga untuk keluar, sepertiga itu untuk cadangan. Jadi itu harus begitu diver yang bener. Nah kayaknya sih si ini tuh lupa kali ya, karena kan dia bawa yang apa baju, sih bawa baju. pelampung itu katanya sih kalau menurut dokumenternya tuh jadi si bapak ini kan mau bawa baju
buat anak-anak. Buat anak-anak dalam, tapi membawa barang di sambil diving itu kan lebih berat. Jadi nafas Iya, yang digunakan iya. juga lebih banyak gitu, dan dia nggak ngeh aja. Unpredictable sih aku, soalnya di depan kan dia kayak diliatin gitu ya, Iya, terus-terusan. iya. Kayaknya bakal ada sesuatu ya. Anjir, Iya, ternyata bener dong, iya. gila. Sedih sih, parah sih. Itu parah sih, dan di dokumenternya istrinya nangis Oh, banget. iya? Iya, sedih Gila. tau. Dia dibikin patung tau. Oh gitu. Karena udah berjasa kan. Tuh nggak sih, si Rick ini ditanya waktu mau nyelamatin anak-anak ini gini, lu pernah nggak ngambil mayat mati gitu, dipanggil orang, iya gue udah 9 kali ngeluarin mayat, termasuk ada teman gue yang mati itu dia gitu. Oh anjir. Gila nggak? Gila. Jadi dia udah jago sih. Dan tau gak sih, katanya si bule yang pertama itu yang tahu gua, itu tuh dulunya nggak sepanjang itu guanya, bahkan sekarang udah jadi 10 km. Jadi kayak guanya tuh makin ke dalam makin ada ya. Kenapa ya? Akurat lah ya. Iya. Kalau apalagi kalau kalian udah nonton The Rescue ya, Iya. yang di Disney Hotstar itu gitu ya. Jadi kayak saling melengkapi kayaknya ya. Kalau nonton ini tuh gokil. Kita kasih skor dulu lah berapa untuk 13 Lives dari Prime Video. Aku sih suka ya. Ini aku kasih 8,7. Mantap banget. Boleh nggak sih? Ya terus kenapa kalau nggak boleh? Aku suka banget ya, tau ya kenapa? Aku 8. Emang oke sih ini film asli. Kalian harus cobain nonton inilah. Apalagi yang belum tahu gitu ya. Apalagi yang udah nonton The Rescue gitu ya. Oh iya, Mungkin karena kan nonton Rescue ini duluan ya, Iya tayang duluan. ya. Mungkin bisa nonton ini dulu, nanti bulan depan bisa lanjut yang Netflix, Oh yang iya, aku seriesnya. nonton sih pasti. Yang dari versi anak-anaknya itu gitu. Iya. Kayaknya bakal jadi Lengkap combo ya? lengkap. Asal nggak dilebay-lebayin ya? Dan kalau udah nonton komen ya, menurut kalian gimana? Iya. Apakah kalian menyukai versi filmnya atau dokumenternya? Komen Iya. juga menurut kalian gimana ya di antara dua itu. Ada yang nggak suka sih ya, pasti selalu ada yang nggak suka sih. ada yang Cuman nggak aku baca suka. ada yang ini apaan kok cut-cutnya gini. Ada aja aku baca, cuman ya udah lah ya, biarin. Iya, tapi tetap sih yang penting emosinya itulah dapet sih kalau kata aku nonton ini. Ya udah, komen aja ya, silakan. Dan seperti biasa, jangan lupa apa aja. Jangan lupa like, subscribe, follow Instagram dan Twitter Cinecrip. Dan juga beli kaos Cinecrip. Ada link in deskripsi, dan jangan lupa juga dukung Cinecrip di Saweria ya. Dan ya udah, kita tungguin lagi lah film-film streaming yang keren kayak gini ya. Semoga tiap bulan ada. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye. Bye bye.